Haji Asman Umar MHLC. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan bagi anak kita khususnya. Terima kasih juga pada jemaah yang telah ikut dan bersama teman-teman di sini. Insyaallah mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita dari ibu kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul Qur'ani khawasun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Nabiul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qur'an ta'ala para asatidz, pengurus masjid Al-Hidayah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Banyak di antara teman kita, saudara kita, mereka berdoa sejak awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa fitna fi qiyamihi wa siyamihi. Ini doa kita juga baca bersama-sama. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kita ke bulan suci Ramadan, dan berikanlah taufik dan hidayah kepada kami untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Namun ada di antara teman kita yang juga membaca doa ini tetapi mereka tidak sampai ke bulan Ramadan. Ada saudara kita juga yang membaca doa tapi mereka tidak sampai ke bulan Ramadan. Namun kita alhamdulillah sampai dan sedang berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan secara maksimal tamu Allah bulan Ramadan yang luar biasa, penuh dengan barokah dan penuh ampunan. Kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahullah,
Tentunya kalau bicara puasa, bicara siang, bicara saum buat kita tidak lagi asing, sudah sangat akrab. Yang usianya sekarang 60 tahun berarti sekitar 50 bulan Ramadan telah dia lalui. Yang usianya 70 tahun berarti 60 bulan Ramadan telah dia lalui. Yang paling tidak barangkali sekarang sekitar 25 tahun berarti sekitar 15 bulan Ramadan telah dia capai. Nah, artinya puasa Ramadan buat kita bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat akrab dan sangat familiar di teman-teman kita. Nah, cuma kita berusaha bersama-sama agar puasa tahun ini yang Allah beri kesempatan pada kita lebih bagus daripada puasa tahun yang lalu. Man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasirun. Siapa orang yang puasa tahun ini sama dengan puasa tahun kemarin, maka dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Siapa orang yang puasa Ramadannya tahun ini lebih bagus daripada tahun yang lalu, dia adalah orang-orang yang beruntung. Namun yang paling sedih, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa halikun. Siapa orang yang puasa Ramadannya tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu, dia adalah orang-orang yang rugi dan binasa dan rugi. Nah, inilah yang tentunya memotivasi kepada kita untuk tetap duduk bersama para ulama, para habaib, para asatidz untuk terus menyimak dan duduk bersama untuk bersama-sama mendengarkan kajian-kajian yang terkait dengan ibadah puasa dan yang lain-lainnya. Setiap perintah yang Allah berikan kepada hambanya pastinya ada manfaat dan ada faedah yang begitu besar buat kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, saum puasa adalah di sana banyak target dan manfaat yang Allah akan berikan kepada kita. Yang pertama, sesuai firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi orang-orang yang berdisiplin, yang taat aturan, yang taat dengan tata tertib. Karena untuk bisa disiplin tidak simsalabim, dia mesti lewat tahapan, lewat latihan, lewat perjalanan yang panjang. Nah, makanya kita berharap puasa kita tahun ini lebih cantik, lebih indah, lebih berkualitas daripada tahun lalu. Nah, menurut Imam Ghazali, puasa itu kan terbagi tiga dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Beliau menjelaskan puasa itu terbagi tiga. Shaumul umum, itu yang pertama, puasa kebanyakan orang. Yang kedua, shaumul khusus, puasa yang spesial. Yang ketiga, shaumul khususil khusus, puasa yang super. Kita jarang naik yang super bus, jarang kecuali dapat bonus. Karena harganya jadi dengan pesawat. Kesini ke Madiun misalnya, itu sama dengan pesawat Surabaya mirip-mirip. Makanya kita jarang menggunakan yang super. Apalagi kalau pesawat, harganya bisa beberapa kali lipat untuk naik yang super, seat yang super, tempat duduk yang super. Nah, kita pengennya kan kalau naik pesawat, naik kereta api, beli makanan, martabak yang spesial kan, jarang sih yang super, jarang. Paling tidak spesial. Nah, kita pengen puasa kita itu berada di mana nih? Puasa kebanyakan orang? Ya enggak dong. Sayanglah. Dan belum tentu tahun depan kita sampai lagi. Dan belum tentu pula Ramadan ini ada
Karena setiap hari malaikat Israel itu terus keliling, bertugas menjalankan tugas dari Allah sesuai list yang ada. Nah, mudah-mudahan kita masih bisa agak panjang dikit. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa tamat dan bisa ketemu lagi tahun depan dengan Ramadan. Tapi tidak ada jaminan. Nah, yang ini mana nih, kita berada di puasa yang biasa-biasa aja, apa puasa yang spesial, atau mau puasa yang super? Nah, tentu puasa super ini puasanya Nabi dan para Rasul, para siddiqin, para as-salihin al-awwalin. Nah, puasa kita pada dia berada di posisi puasa spesial. Gimana supaya bisa mencapai puasa yang spesial? Ya, kita lihat firman Allah dulu. Gak usah jauh-jauh. Di surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah saum. Nah, dari ayat ini cuma ada dua persyaratan. Syarat yang pertama iman. Yakin nggak kita? Memang kenapa harus beriman kepada Allah? Ya Allah, Bapak Ibu, kita ini dikasih oleh Allah. Begitu banyak nikmat diberikan oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kau perhatikan nikmat-nikmat Allah yang ada dalam jiwa ragamu? Bapak, saya tidak pernah ngitung dan tidak pernah tahu, cuma baca tulisan dari para pengamat dan dari para peneliti bahwa saluran darah, pipa darah, jaringan darah yang terpasang dalam tubuh kita itu ada 3 juta meter. 3 juta meter disalurkan dalam tubuh kita itu. Dari tangan ini ada semuanya, seluruh pipa-pipanya 3 juta meter kayak gini. Luar biasa nikmat Allah. Subhanallah, ada salah satu anak bangsa yang memang orang-orang terkenal banyak duitnya. Begitu pipa darahnya terganggu, berobatnya bukan di Depok dan bukan pula di Citama, berobatnya di Singapura. Ternyata setelah observasi, kemudian diteliti, direkam semua, itu ada saluran darah yang terganggu cuma setengah senti. Dari situ dia teriak-teriak sakit yang bukan main, dan dia tidak bisa berjalan karena pipa yang terganggu setengah senti tadi. Akhirnya oleh tim medis diputuskan untuk dipotong dan diganti. Berapa biayanya? Murah, cuma 500 juta. Setengah senti. Bayangkan 3 juta meter. Allah Akbar. Itu baru saluran darah. Belum organ yang lain, yang mahal bukan main. Allah gratis. Sudah 60 tahun kita pakai. Sudah 50 tahun kita pakai. Sudah 40 tahun dan seterusnya. Ada yang sudah pakai 60 tahun, ada yang pakai sudah 70 tahun. Di antara bapak namanya sudah sampai yang 60 tahun ke atas. Ini kan mahal sekali. Allah kasih itu, dan belum lagi sarana yang lain, nikmat-nikmat yang lain begitu banyak. Makanya panggilan Allah, hayya 'alas shalah, kecil. Datang sholat. Mari kita sholat. Mari kita sholat. Itu panggilan Allah, bukan panggilan muadzin. Muadzin cuma mewakili saja. Hayya 'alas syiyam. Umat Islam, orang-orang beriman, ayo puasa. Nah, ini kan iman kita kepada Allah. Kalau kita tidak perbarui, kalau kita tidak siram dengan renungan kita terhadap ayat-ayat Allah, enggak akan segar. Maka dengan wafiat musyrikum saja di surat Az-Zariyat, wafiat musyrikum apalatum siru,
itu akan sangat terasa malu sama Allah. Dipanggil kok nggak nyaut. Bapak dipanggil sama bos berapa sih? Sebulan kan cuma segitu. Jam 7 datang nggak? Datang. Absen jam 7 absen nggak? Absen. Pulang jam 3, pulang jam 3, absen jam 3, absen jam 3. Dikasih cuma segitu oleh bos kita, pimpinan kita, ya, oleh atasan kita, oleh perusahaan, oleh instansi segitu. Boy kita mau disiplin, capek-capek hujanan, sholat subuh kan nggak jauh dari rumah kita. Puasa juga tidak berat, beda jadwal makan aja. Sebagian dari kita beda jadwal makan. Nah ini iman ini yang memang nanti memotivasi, mendorong kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang tidak berat. Tidak berat ditimbang nikmat Allah, tidak berat ditimbang karunia-Nya yang begitu berlimpah di diri kita. Kemudian yang berikutnya itu yang pertama syarat iman mutlak harus ada, yakin dan percaya, beriman pada Allah yang Allahu khaliquna, yang menciptakan kita, Allahu razikuna, Allah yang memberikan rezeki pada kita, Allahu mudabbiruna, Allah yang mengatur kita, Allahu muallimuna, Allah yang mengajarkan ilmu kepada kita, ya, Ar-Rahman Allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dia menciptakan manusia dan Dia yang memberikan ilmu kepada kita. Makanya Masya Allah, dengan itu maka iman kita naik dan kita akan menjalankan perintah-perintahnya dengan sangat ikhlas. Malu dipanggil Allah kayaknya apa? Malu kalau tidak merespon. Kenapa? Kalau orang bilang, lu udah gue bagi banyak banget, udah kasih masa datang untuk kamu pulang, bukan untuk aku. Sholat itu bukan untuk Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Cari pertolongan dari mana? Dari Allah, lewat sabar dan sholat. Sholat bukan untuk Allah, untuk kita mendapatkan pertolongan dan kemudahan dan menata kehidupan dan menghadapi berbagai macam tantangan. Kan kesulitan ini tidak bisa diandalkan oleh kecerdasan semata. Rizki itu bukan pakai kecerdasan otak. Rizki itu adalah pakai tawakal. Tawakal itu kan ada doa, ada ikhtiar. Nah kalau pakai tawakal, pakai doa, pakai akal cerdas, belum mati semua. Binatang ada yang dapat rezeki, habis. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ini iman yang merupakan memang fondasi kita melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah. Semuanya ringan. Salat cuma 1 jam dan itu bukan untuk Allah. Puasa cuma sebulan, bukan untuk Allah. La'alla kita takut untuk Allah, bukan. Agar kita menjadi orang disiplin, karena di mana orang sukses, orang berhasil di sektor apapun, dia adalah yang berhasil adalah orang yang disiplin. Mahasiswa yang sukses, ya, mahasiswa yang disiplin. Tentara yang siapa yang sukses? Tentara yang disiplin. Polisi yang sukses, polisi yang disiplin. Tidak mungkin bisa menyerahi kombes kalau datang terlambat, habis dicek oleh atasannya. Nah yang kedua, kutiba alaikum puasanya alaikum as-sawmu, ya, kutiba alaikum siyam, bukan kutiba ala panikum siyam. Puasa itu kewajiban atas kita, atas kamu. Kalau kamu bukan kamu, kalau kamu bukan lidah kamu, kamu adalah min tarfi sya'ri la tarfil asabil aqdan, dari ujung rambut sampai ujung kaki di bawah. Nah, ajak puasa. Nah, Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan itu tentang apa sih yang harus puasa yang sosial yang dapatnya kayak apa, kayak apa kriterianya, dari mana startnya. Ya tentunya puasa yang memang berdasarkan definisi fikih as-shaum lughatan al-imsak, wastilahan atau syar'an al-imsak an kullil muftirat
min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa menurut arti bahasa adalah menahan, kemudian menurut arti fikih dan arti syariat menahan dari segala yang batalkan sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dan itu dilakukan secara menyeluruh. Dimulailah kaful basar, tahan pandangan mata Anda walaupun itu halal, batasi, kurangi dosisnya. Apatah lagi yang makruh, no way to our eyes. Apalagi yang haram, sama sekali close. Itu HP sekarang, ya Allah, anak-anak muda bukan lagi pegang Quran. Kalau HP Quran sih alhamdulillah. Kalau HP-nya, masya Allah, konten HP itu kan, kandungan HP, isinya HP kan begitu banyak. Itu anak muda banyak tersita. Jangan pun yang muda, seusia kita yang 60 kadang-kadang ke bembak, ke bawah, muter-muter, aduh, tahu udah tambah lama lagi. Seharusnya 2 jam selesai, 1 jam itu habis untuk buka WA dan yang lain-lainnya. Nah, mata kita halal melihat pemandangan apapun, apalagi kita sudah berkeluarga semua, halal. Ya, hatta pemandangan yang katanya porno buat seorang yang sudah punya suami istri itu pasti dinyatakan halal dalam kitab ini. Cuman al halalu dawaun yanfa qaliluhu wa yadurru kathiruhu. Yang halal itu obat, Pak. Yang halal obat, Bu. Obat itu berguna kalau sedikit. Obat pusing dosis maksimal 2 tablet. Minum 15 tablet mati kita. Nah, yang halal makanya silakan, tapi jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Di Ramadan kita melatih diri kita untuk membatasi yang dihalalkan. Mata batasi, kaful basar, itu yang pertama. Kenapa? Karena tangan tidak akan bergerak menandatangani sebuah proyek haram kalau tidak dilihat oleh mata. Mata pejamkan, lihat dulu, baca itu proyek apa ini, haram apa halal? Oh, halal. Oh, masya Allah, halal buat umat Islam dan ini kepentingan umat. Bismillah, bikin masjid, Bismillah, bikin musola, Bismillah. Bikin pondok pesantren, bismillah. Bikin madrasah, bismillah. Bikin kafe dan diskotik, no, sorry, no. Walaupun amplopnya di bawah tebal banget. Atau menggusur satu kawasan di mana di situ adalah umat punya, rakyat punya, dan rakyat harus ada kesepakatan. Oh, nanti Bu, nggak bisa langsung saya tanda tangan. Itu mata di bawah amplop tebal benar, atau kunci mobil baru, kunci rumah lengkap dengan aksesorisnya, no way, sorry. Atau masih syubhat. Itu mata, gak mungkin tangan beraktivitas kalau mata tidak lihat. Itu yang pertama. Nabi juga berdoa, Allah ma'afini fi basari, Allah ma'afini fi sami. Maka Imam Ghazali mengurut puasa yang nanti sampai kepada target la'alakum tattaqun adalah kaful sama, tahan telinganya dari hal suara-suara yang halal. Jangan berlebihan. Lagu-lagu halal, tapi jangan terus didengarkan lagu-lagu karena tidak ada jaminan berpahala. Tapi satu huruf Al-Quran tidak paham artinya, itu ada pahalanya. Alif Lam Mim. Memang kita paham alif apa artinya? Semua ahli tafsir tidak ada yang berani menafsirkan Alif Lam Mim. Mereka semuanya bilang wallahu a'lamu bishawab, wallahu a'lamu bi muradih. Allah yang Maha tahu tentang arti dan maksud dari Alif Lam Mim. Itu berapa huruf? 3 huruf. Enggak paham. Tapi likulli harfin hasanah wa kullu hasanatin yudha'afu bi asyri amsalihah. Setiap satu huruf satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan dari 10 kali lipat.
30 kebaikan dari ucapan alif lam mim. Luar biasa. Apatah lagi di bulan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kapul sama, tahan telinganya. Jangan terus asik dengan lagu-lagu dan musik. Asik dengan lagu dan musik. Ya, mohon maaf, kita ini pernah duduk di samping raja dangdut. Sesekali kan suka dipanggil oleh panitia untuk mengumpulkan massa, biar banyak, harapannya biar mendengar ceramah dari kiai yang juga diundang. Begitu udah selesai naik, bubar jamaah. Saya sebelum kita naik, kan ada duduk dulu udah sama-sama. Bang Haji, saya mau nanya nih Pak. Nanya apa Ustaz? Saya jadi tanya, malu saya. Jangan tanya, saya malu. Ya, ada malu. Kalau dengar lagu Bang Haji, kira-kira ada pahalanya? Gak berani Pak, bilang iya. Ada, gak berani. Terus saya tanya di Bang Haji, mohon maaf kalau dengar suara Quran, kemudian saya jawab, artinya ada pahalanya? Ada Ustaz, ada. Tuh, itu raja. Nah di Ramadan spesial, telinga kita nawe untuk suara lagu-lagu, walaupun katanya itu halal, sebagian dari para ulama katanya halal, oke. Jangan dikasih dah telinga kita. Dah porsinya adalah suara Quran, mata kita tulisan Al-Quran, lidah kita tahan. Ya. Allah maafini ibadahnya, Allah maafini fi masari, Allah maafini fi lisani, Allah maafini fi badani. Terakhir baru badan. Karena semuanya tadi anggota yang lain tidak akan beraktivitas kecuali dengan mata yang dengar, yang lihat, kemudian dengan telinga yang dengar. Karena yang kedua ada orang yang tidak bisa melihat, tapi dengan telinga lebih cerdas. Analisanya, banyak orang yang tidak bisa melihat tapi hafal Quran 30 juz. Banyak orang yang matanya bisa tapi dia hafal saja 1 juz. Dia 30 juz apa? Masya Allah, telinganya luar biasa tadi. Itu telinga. Nah yang berikutnya adalah mulut kita, lidah tak bertulang, pandai betul bicara, kekurangan orang. Tapi paling sempurna di hadapan Tuhan. Nah kita untuk menetralisir dan mengurangi lidah kita beraktivitas yang tidak benar, yang lagu, yang kosong, maka kita terus yang Qurannya. Guru-guru kita, salah satunya Profesor Dr. Lamli Jiddi dari Tabalok, Kiai Haji Antum Allah yarham, Antum Ghazali dari Tabalok sana. Itu kalau habis ngajar masuk ke ruang guru, matanya terpejam, kemudian mulutnya kumat amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau dia duduk di samping teman-teman, itu kadang-kadang muncul obrolan. Kalau obrolan tentang sains dan teknologi serta ilmu, oke. Tapi kadang-kadang muncul bicara kekurangan teman, bicara kekurangan orang lain. Itu yang masya Allah dijaganya luar biasa buat kedua guru saya tersebut. Nah kita ini hati-hati. Nah kalau mata kita masih liar, telinga kita masih liar, mulut masih sembarangan, itu puasa kebanyakan orang. Kalau puasa kebanyakan orang Pak, puasanya kebanyakan orang adalah puasanya anak TK yang belum dapat nilai pahala. Itu cuma latihan buat anak TK. Dia bisa puasa dari pagi, dari telur fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari, kuat ya. Tapi puasa dari mata, telinga dan mulut untuk tidak bicara yang model-model kayak ini, itu yang banyak yang tidak. Nah ini puasa yang ini nanti sampailah pada tatakun jiwa kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, anak bangsa, rakyat disiplin. Kalau disiplin, negara ini akan sangat luar biasa dahsyat. Dari sosok tampilan negara kita sangat indah, sangat indah. Kalau disiplin buang sampahnya, indahnya bukan main semuanya, bukan sekedar indah, tetapi akan begitu banyak mendatangkan manfaat. Tapi jahat sekali tangan-tangan dunia tak berdaya. Ya,
Ada buang sampah di tengah sungai, gimana sih Allah? Dosa. Itu cabang iman yang terakhir. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang dan rantingnya. Paling tinggi dan paling besar batangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah intinya dan cabang intinya, batang intinya. Yang terakhir iman Abdul Tarik, membuang sampah pada tempatnya, dibuang di sampah, di jalanan, di sungai. Itu yang paling sering di sungai. Karena waktu kita di SD, di SMP, di Sanawiyah, ini balong ini nih, di sini kan balong nih. Itu belutnya kayak air lada. Kita tinggal habis baca Quran, jam 1:30, 1:30, bawa metronom ke Sungai Ciliwung, batunya besar-besar. Taruh di atas patron, di atas batu, gehetnya pada lompat, cip. Kita kasih umping, tadangin yang besar, kita bawa pulang 5 ekor, yang kecil kembali lagi ke sungai. Luar biasa kasarnya. Jadi kalau sungai dimanjakan, akan mendatangkan manfaat. Makanya pada zaman itu tidak boleh sama sekali menanam pohon sembarangan di pinggir sungai. Nah sekarang buat pohon yang tampil sungai bangunan, terus dibuang kotorannya ke sungai. Ya musibah, bencana. Kata air di tempat gua jalan, dia ngamuk airnya, gak dikasih dia jalan. Gitu. Sorokan sungai, itu tempat mereka dan tidak boleh kita. Jangan disakiti. Kalau dia sakit, disakiti. Marahnya apa? Ya bisa jadi. Ya ada macam-macam. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, ini kalau udah puasanya sampai di sini, target kita akan masuk. Pasti akan masuk. Yang kedua, puasa itu bisa mengantarkan sukses, bisa mengantarkan selamat di dunia dan akhirat. Di dunia terhormat sampai akhir hayat, asal dia puasa. Apa puasa? Nah, tahan hawa nafsunya, tahan. Emang mereka yang korupsi, miskin, mereka nggak tahan hawa nafsu. Harusnya terhormat sampai akhir hayat, malah tersiksa psikisnya dan keluarganya dibully oleh media massa, oleh masyarakat. Kenapa? Ya tangannya, matanya nggak puasa. Nah kalau dia, kata Nabi kan bunyinya Islam adalah khamsin, keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan, keberhasilan dibangun di atas 5 dasar. Salah satunya adalah siang yang membuat orang berhasil dan sukses. Bapak berkeluarga, kalau nggak tahan hawa nafsunya, anak-anak nggak hormat sama bapak. Yang kenapa? Nah anak udah pada besar, sudah di SMP dan di SMA, tiba-tiba bapaknya boncengnya. Tidak jelas gitu. Sekali ketahuan 2 kali, 3 kali, bapak saya buat siapa? Namanya kan nggak tahan hawa nafsunya. Anaknya yang ganteng, istrinya yang cantik, gak kelihatan. Kemudian harta itu kan sudah cukup sebenarnya. Allah sudah kasih semua sarana dan prasarana hidup. Kenapa ada yang kelaparan? Karena ada yang serakah. Maka nggak boleh berlebihan. Di bulan Ramadan latihan membatasi yang dihalalkan. Kita kan makan bukan kenyang targetnya. Targetnya adalah vitamin. Kelapa itu targetnya bukan kelapanya tapi santannya. Nah kalau kelapa tua diparut halus kemudian dimixer dan blender, semua jadi santan. 1 kelapa bisa jadi 3 kilo daging untuk rendangnya. Tapi kalau cuma dibacak-bacak atau paruh dan kasar, 10 kelapa belum cukup 1 kilo daging. Makan sedikit tapi dikunyah dengan halus, kemudian halus betul, perut kita sudah insya Allah cukup dan perut kita itu lembut, selembut sutra.
kita lihat babat sentuh. Babat disentuh kan kayak sutra. Tugasnya bukan menggiling. Tugasnya dia adalah sekedar menyaring. Yang giling siapa? Gigi yang keras itu. Makanya giginya dijaga. Gigi itu bobotnya 5 kg. Gigi atas 5 kg, gigi bawah 5 kg. Ditekan tuh. Itu kacang yang garing, keras, hancur Pak. Coba kalau gigi cuma satu, enggak bisa kacang yang garing itu bebannya kuatnya luar biasa. Nah, tugasnya giling. Perut tugasnya nyaring. Akhirnya nanti kalau ini tugasnya cuma lewat, enggak giling, hanya perutnya yang giling, makanya ibunya apa? Baik mahal itu baik juga perut besar sumbernya segala macam penyakit dari mana? Dari makanan dan minuman yang salah cara makan dan minumnya. Makanya Pak Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya itu menyebutkan sunan siap. Sunah-sunah berpuasa ada sekian. Pertama disebut yang paling pertama adalah namanya ta'khirus sahur. Kapten saya mau izin saya berdiri, kaki saya kan dekat. Panjang. Ini kaki udah mulai agak komplain. Subhanallah. Imam Ghazali mengingatkan menyebutkan tentang ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Ada apa Pak? Analisanya bagaimana kita? Pertama, dari sisi medis. Yang pertama dari sisi ibadah dulu. Ibadah kalau kita makan sahur jam 1:30, kenyang perut kita, kemudian mata ada bantal, Makassar, gimana? Mantap. Langsung sambar dan kita tertidur subuh. Nah, bisa jadi kelewatan qobliyah subuh. Enggak dapat. Ya Allah, sayang banget sahur adalah sunnah. Sholat subuh wajib, bahkan sholat qobliyah subuh itu nilainya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Bapak punya nasi ini udah keren. Dunia seisinya bukan nasi, gunung emas. Di bawah ada satu gunung Pokok itu emas semua, isinya di bawah. Pulau Kalimantan semuanya bawahnya itu adalah batu bara dan termasuk pasir emas. Pasir emas di Kalimantan itu. Karena ada orang tetangga negara tiap hari nyedotin pasirnya. Makanya itu permukaan daratan Kalimantan terus sudah turun. Banjir tahun kemarin tidak ketolongan tuh. Kenapa? Karena permukaannya terus turun lebih rendah lama-lama dari laut. Kalau terus diangkat. Kalau dalam beredar lagi gimana lama-lama? Nauzubillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, dari sisi ibadahnya kita kalau sahurnya jam 3:30, paling lama jam 4 habis makan, selesai, sikat gigi kamar mandi. Masa mau sikat gigi sambil tidur kan nggak mungkin. Nah, mesti melek lah. Habis sikat gigi kita wudhu, setelah wudhu kita jalan ke masjid. Masa jalan ke masjid tidur? Nggak mungkin lah. Terus kita sholat sunnah qobliyah subuh kalau udah azan, dan setelah itu ada qomat kita sholat subuh berjamaah. Kemudian kita nggak mungkin tidur dalam sholat, orang cuma sebentar doang. Setelah itu Bapak Ibu kita doa sebentar dan jangan tidur setelah sholat subuh. Naumus subuh yurisul faqra. Tidur setelah sholat subuh itu mewajibkan kefakiran. Dan itu dari pesan-pesan ibadah. Pulang lagi nanti ditinjau di kesehatan. Kita tidak boleh tidur setelah makan kecuali setelah 3 jam. Pas, makanya setelah jam 7:30 kalaupun terpaksa mau tidur, kita sudah kena sinar matahari yang paling utama. Kolesterolnya sinar, kan ada kolesterolnya ASI. Kolesterol ASI itu adalah ASI perdana. Kolesterol sinar matahari saat dia keluar. Makanya saat dia keluar, kita sambut dengan sholat sunnah isyraq setelah 10 menit. Jam berapa? Jam 5:59 waktu syuruk tambah 5 menit. Hadapkan wajah Anda ke sinar itu.
itu adalah sinar kolesterol yang sangat luar biasa, fungsi buat kesehatan badan kita. Apalagi sampai sarapan sholat duha dah. Habis sholat duha terpaksa tidur, silakan lepak dah. Yang paling bagus tidak tidur lagi, langsung ke kebun, langsung ke bengkel, langsung ke kantor, langsung ke perusahaan, langsung sawah. Masa sambil pegang baju tidur, saya nggak mungkin lah. Nggak mungkin tidur, nggak mungkin. Itu Nabi berpesan jangan tidur setelah makan sahur. Makanya makannya di ujung, terus pepet sampai zuhur, salat zuhur, nah itu baru qailullah. Itu yang dilakukan oleh para petani kita. Makanya mereka sehat, badan panjang, umur. Ada di mana puasanya tiap tahun? Apa udah belum bergeser masih tidur aja di sholat subuh setelah sahur? Kalau masih tidur, nah, guru kita dari Jawa Tengah, dari Demak, kan ini kata dia kalaupun terpaksa tidur, jangan tidur setelah subuh, kecuali setelah terbit matahari dan setelah sholat sunat isyraq, barulah tidur salat. Bagi kita sengaja, kalau bapak terpaksa ngantuk berangkat jalan, gak ngantuk, gak mungkin orang tidur sambil jalan, mesti bangun dia. Takhirus sahur. Dari sisi ibadah kita dapat, dari sisi kesehatan kita dapat. Kenapa? Karena tadi sinar matahari itu sinar kolesterol yang mahal sekali, mahal sekali. Kita udah punya vitamin Pak di kulit ini, vitamin apa namanya? Vitamin D. Vitamin D itu tidak akan keluar dan tidak bisa maksimal kecuali dibakar oleh sinar matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah yang kedua, ta'jilul fitri, percepat berbuka, bukan makan. Kalau ada berkumandang waktu datang terbenam matahari, di mana kita berada? Cepat buka, bukan makan. Makanya nyambung. Nanti fungsi yang terakhir, yang berikutnya adalah sumu tasihu wa taqtasidu. Puasalah anda akan sehat dan anda akan hemat. Nah kalau udah sehat, kan hemat. Pak, kenal sekali berobat berapa duit, berangkat ayo ke mitra keluarga, periksa. Butuh sakit banget. Ketika saya periksa dan kasih selembar kertas, suruh ke kasir, panggil di apotek, berapa? 5 juta. 5 juta doang. Bilang begitu kan, cuma 5 juta Pak. 5 juta doang. Itu cuma perut sakit. Kenapa? Tadi perut kita itu dijadikan penggilingan, bukan penyaringan. Dia penyaringan, bukan penggilingan. Nah makanya takjil fitri bukan makan. Begitu ada berkumandang, kalau ada pisang matang, 3 potong pisang kecil, sama air susu silakan, sama teh manis silakan. Kalau ada pisang, kita bisa potong payah kecil-kecil 3 potong. Ya kan kita mau cari korma tidak selalu ada korma Pak. Kalau payah kan pasti adanya di sini, pisang pasti adanya di sini. Yang penting yang manis, yang manis-manis kalau nikmati duluan. Kalau makan 3 potong pisang, detik-detik berbuka kita berdoa. Ya Allah anak saya, Ya Allah cucu saya, Ya Allah istri saya, Ya Allah suami bapak ibu saya, Ya Allah perusahaan saya, Ya Allah para pemimpin saya, Ya Allah para pemimpin saya, berikan taufik dan hidayah agar mereka bisa memimpin negara ini yang kaya raya. Jangan sampai dijual terus aset negara. Kekayaan kita luar biasa bisa dinikmati oleh rakyatnya. Ya Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Kita kadang ngomel mulu kan kritisi mereka, tak pernah doain mereka. Karena mereka manusia. Nah udahnya jangan kalau kita ada di situ juga kita ikut-ikut. Karena godanya bukan sebentar, bukan sekali. Anggota DPR 5 tahun kan, anggota DPR 5 tahun. Rapatnya bukan di masjid, bukan di musola. Udah punya gedung pun masih rapat di hotel berbintang 5. Ada apa di hotel 5? Itu mereka, makanya godanya luar biasa. Tapi dalam doa mereka bisa istiqomah. Doa sekian banyak orang, tapi kita sering ngomel terus, tapi kita doakan mereka. Karena semuanya mereka manusia yang rentan tergoda oleh jin, tergoda oleh setan, dan tergoda oleh iblis, dan iblisnya bergentayangan. Nah ini takjil fitri, cepat berbuka bukan makan. Kalau berbuka kita tadi jangan tinggal potong kecil-kecil pepaya atau pisang. Setelah itu kita sholat maghrib berdoa ingat baru makan.
Makanya kalau berbuka puasa di atas meja kita tidak makan dari mulai terbit fajar sampai sore, lapar banget kan udah di atas meja kolak semangkok, rujak buah semangkok, gak ada pada semangkok, asin semangkok, habis dimakan masuk ke perut tapi tidak maksimal. Makanya kenapa terburu-buru hanya perut kita jadi penggilingan. Lah kalau jadi penggilingan salah fungsi, makanya jadi timbullah lambung segala macam penyakit. Na'udzubillah. Dengan demikian sumu tasibu wa tasibu masuk puasa anda akan sehat dan anda akan hemat. Dan sudah jam 5.53, bentar lagi suruh dari saya itu saja. Bapak Ibu, kendaraan saya harus jemput anak mau pulang dari pesantren, jadi dijajar, jadi tidak bisa menemani. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.